Miss Ana akan memberikan contoh mengerjakan tugas bahasa. Bagi anak-anak yang hebat, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti luar biasa. Oke, ketemu lagi dengan Miss Ana. Hari ini kita akan mapping cerita atau video yang Miss Ana kirimkan. Ada 3 video. Anak-anak pilih salah satu ya, yang paling kalian sukai dari 3 video tersebut. Oke? Nah, anak-anak, senang sekali ternyata anak-anak antusias dalam belajar. Kita akan mapping video tersebut dalam elemen-elemen cerita. Siapa tahu elemen-elemen cerita atau bagian-bagian dalam cerita tersebut pinter. Ada judulnya, tokohnya, alur ceritanya, kemudian ada cerita sedih atau cerita senang, atau jenis ceritanya, cerita yang nyata atau non-fiksi, atau cerita khayalan, cerita imajinasi. Ana memilih video gadis penjual korek api dan melingkar Peta pikiran atau mapping yang kamu pilih. Anak-anak, kali ini Miss Ana akan memberikan contoh membuat alur cerita. Cerita yang Miss Ana pilih adalah gadis penjual korek api. Alur cerita juga bagian dari sebuah cerita. Itu akan mempermudah kalian untuk menceritakan kembali. Apa saja ya yang harus kita siapkan agar kita dapat bercerita dengan bagus? Kertas tentunya. Kertas gambar atau kertas tulis atau buku gambar, terserah kalian. Kemudian siapkan pensil, penghapus kalau mau, spidol, dan juga bisa juga pensil warna ya, apapun yang ada di rumah kalian. Alur cerita, apa itu alur cerita? Pinter, rangkaian peristiwa dalam suatu cerita, kejadian, urutan cerita. Wah, hebat sekali. Kalian sudah bisa mengerti apa itu alur cerita. Oke, Miss Ana akan siapin kertas. Kita akan membuat 3 bagian alur cerita, 3 saja. Oke? Untuk mempermudahnya, kalau anak-anak sudah hebat tidak perlu dikasih angka, bisa anak-anak tulis angkanya ya. Angka 1, 2, kemudian 3. Oke. Kita akan bikin urutan, pinter. Yang pertama adalah 1. Kemudian selanjutnya 2 dan selanjutnya 3. 1, 2, 3. Urutan cerita. Miss Ana memilih cerita gadis penjual korek api. Gadis penjual korek api. Ingat dulu ceritanya. Yang pertama adalah pembukaan atau awal dari cerita. Yang kedua adalah inti dari cerita itu. Di situ biasanya muncul masalah. Yang ketiga adalah akhir dari cerita itu. Kita biasanya menyebutkan akhirnya. Ana gambar ya, yang pertama ya. Miss Ana akan gambar gadis penjual korek api. Akan menggambar keluar rumah membawa keranjang yang berisi korek api. Nih, dia keluar rumah, dia menjual korek api, papanya lagi sakit dan neneknya sudah meninggal. Yang kedua, ada konflik, ada masalah. Dia di luar sedang turun salju dan dia merasa kedinginan. Yang ketiga, akhirnya papanya kembali bersama dia. Seperti itu. Yang pertama,
konfliknya dan akhirnya. Oke. Selanjutnya anak-anak akan menceritakan kembali ceritanya. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya akan bercerita kembali tentang gadis penjual korek api. Pada suatu hari ada gadis penjual korek api. Dia melakukan kegiatan tersebut karena di rumahnya papanya lagi sakit sehingga tidak bisa bekerja. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus menjual korek api dan neneknya sudah meninggal. Gadis penjual korek api ini bernama Mary. Dia sangat senang sekali melakukan kegiatan tersebut dan terlihat riang gembira. Dia pergi meninggalkan rumahnya dan menjual korek api di kota. Pada saat itu turunlah salju sehingga cuaca sangat dingin. Orang-orang ada di dalam rumah, mereka jarang sekali keluar. Dan gadis ini menawarkan korek api ke orang-orang yang lewat. Tapi sayangnya tidak ada yang membeli korek apinya. Karena kedinginan, dia tidak tahan, dia menyalakan korek api agar dia tidak merasa kedinginan. Dia nyalakan satu persatu korek apinya. Korek api yang pertama, dia bisa membayangkan rumah yang hangat, makanan yang lezat di dalam korek apinya. Tapi ketika api itu padam, hilang makanannya. Dia nyalakan lagi dan terlihat juga makanan yang hangat tersebut. Dan dia merasakan kehangatan di sekitarnya. Dia merasa senang sekali dan bisa makan dengan lezatnya. Kemudian api itu padam lagi. Dia nyalakan lagi, apinya terus menerus sampai hampir habis. Selanjutnya dia melihat neneknya. Neneknya sangat senang sekali bertemu dengan dia dan gadis korek api sangat senang sekali bertemu dengan neneknya. Dan kemudian si gadis ini ingin ikut nenek, tapi nenek bilang, Mary, belum saatnya kamu ikut dengan nenek. Kamu harus menjaga dan bersama papamu dulu. Akhirnya Mary terbangun, tapi dia sudah kedinginan. Dia kedinginan dan akhirnya pingsan. Mary, penjual korek api, pingsan, anak-anak. Kemudian ditemukan orang lewat di situ. Dia sangat sedih, dia kasihan. Kenapa aku tidak beli korek apinya ya? Padahal korek api ini murah. Kasihan sekali. Kenapa aku nggak berbagi kasih dengan anak ini? Akhirnya dia kedinginan di pinggir jalan. Kemudian papanya datang dan dia menemukan Mary. Papanya memeluk Mary dan dia, Mary, maafkan aku karena aku membuat kamu bekerja keras di malam hari. Maafkan papa, Mary. Akhirnya Mary bangun dan mereka sangat bahagia kembali. Papa dan anak saling pelukan, mereka bahagia karena bersama-sama kembali dan papa bisa bekerja kembali sehingga Mary bisa belajar kembali di rumah.